Kita saja nih ya, yang hidup sekarang ini, katakan bapak kita, orang tua kita tuh bejat memang, bandit dia tuh. Tapi kira-kira kalau kita lewat di satu perkumpulan orang, yang di situ dia membicarakan orang tua kita, sakit hati nggak? Sedih nggak? Apalagi Rasulullah. Ya itu kalau benar yang kita bicarakan. Kalau salah, berarti kita memfitnah, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyatubillah, besar sekali dosanya. Rasulullah kau fitnah orang tuanya. Rasulullah kau tuduh orang tuanya. Ya Allah, ya bertobatlah kita. Ya, bertobat kalau kita pernah ikut kelompok orang-orang ini. Ya, hati-hati. Di saat ini kelompok ini lagi berkembang, terutama di Pekanbaru ini. Ya. Jangan sampai salah. Ya. Kepengen hijrah, tapi justru salah. Ya, gampang nyalahkan orang, nuduh orang begini begitu, nggak sama-sama dia tempatnya di neraka. Ya Allah, kalau kau kondisinya begitu, berarti kau salah hijrah, salah jalan. Ya, nah maka tadi berhati-hati kondisi sekarang ini. Ya banyak propaganda mengatasnamakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf dan seterusnya. Seakan-akan cuman mereka saja yang ikut salaf, kita nggak ikut salaf. Ya. Sampai melabeli dirinya salaf, salafi, ya. Oh, masih label sendiri. Ya. Sudah, jangan tertipu. Kita ini kan, negeri kita ini moran marit begini nih karena kita ini mudah ditipu, kan begitu ya. Banyak penipu di negeri kita ini, makanya negeri kita ini nggak aman, nggak nyaman, nggak berkah. Ya, termasuk dalam urusan agama, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan kita, mengumpulkan kita, menginginkan kebaikan pada diri kita, sehingga kita berada di dalam Masjid Al-Husna ini dengan niat kita mencari ilmu, belajar, mempelajari daripada syariat Nabi SAW, dan juga sambil kita niat i'tikaf di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan rahmatnya kepada kita, dan Allah tambahkan kebahagiaan bagi kita, keluarga kita, dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, masih di dalam kajian kitab Sabilul Idtikar. Pagi ini kita akan masuk keterangan yang menerangkan tentang umur atau fase kehidupan yang pertama dari fase-fase kehidupan yang kita alami. Umur yang pertama menerangkan dari masa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita semua ini dititipkan ke dalam sulbinya Nabi Adam. Kemudian sudah ditentukan apakah kita ini masuk golongan orang yang selamat atau dalam golongan orang-orang yang celaka. Dan tidak usah ditanyakan lagi apakah kita ini orang yang selamat atau orang yang celaka. Cukup lihat saja apa yang kita lakukan di dunia ini, itu menjadi tanda. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, condong kepada hal-hal yang baik, suka dengan perkumpulan yang baik, cinta dengan orang-orang yang baik, itu tanda kita ashabul yamin. Itu tanda kita golongan orang kanan. Itu tanda kita
insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Tapi kalau kita demennya berbuat jahat, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, suka dengan ahli maksiat, cinta dengan pelaku maksiat, senang dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, duduknya bersama orang-orang yang bejat di tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah, maka itu cukup menjadi tanda bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang ashabus shimal, golongan kiri, golongan orang-orang yang celaka, golongan orang-orang yang tidak selamat. Semoga Allah jauhkan kita dari golongan ini, amin ya rabbal alamin. Maka itu sudah ditentukan oleh Allah. Lantas kita bertanya, kenapa begitu? Kita nggak boleh bertanya, itu terserah Allah. Dia mau menjadikan kita selamat atau celaka, itu terserah Dia. Ya, jangan kau tanyakan perbuatan Allah, tapi engkaulah yang nanti akan ditanya oleh Allah. Kemudian wahum ahlul qabadatain minal yadain al-yumnayain al-muqaddasatain. Ya. Ketika waqad istakhraja hadhihi dzurriyyah min dhahri Adam. Ya. Ketika kita ini setelah diciptakan Allah, kemudian dititipkan ke dalam sulbi Nabi Adam. Lantas kita dikeluarkan oleh Allah, ya, dalam satu kali perintah. Allah bilang kepada kita, keluar kalian semua. Maka kita pun keluar dari sulbi Nabi Adam. Di mana kita di saat itu dikumpulkan? Waktu itu kita dikumpulkan di satu lembah yang namanya Nu'man. Tapi kita nggak ada yang ingat itu, ya, nggak ada yang ingat. Kita dikumpulkan di satu lembah yang namanya lembah Nu'man. Satu lembah dekat dengan Arafah. Maka itulah kenapa ibadah haji itu sebetulnya itu reuninya kita. Ketika kumpul di Arafah itu reuni. Kapan? Waktu dulu ketika kita diciptakan Allah, dititipkan ke dalam sulbi Nabi Adam, lantas ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka kita semua di saat itu dikeluarkan oleh Allah dari sulbinya Nabi Adam. Di satu lembah, kita dikumpulkan di satu lembah yang nama lembah itu Nu'man, dekat dengan padang Arafah. Dan peristiwa itu terjadi persis di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ya, wukuf di Arafah itu hakikatnya adalah reuni. Untuk apa reuni itu dilakukan? Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah ketika Allah mengeluarkan kita di lembah Nu'man. Apa tujuannya Allah keluarkan kembali kita dari sulbi Nabi Adam? Bil ikrar, untuk mengikrarkan satu kalimat ini. Bil wahdaniyah, ya, mengikrarkan, mengakui tentang keesaan Allah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dikeluarkan mereka itu, lantas diminta persaksiannya. Kita ini dulu pernah bersaksi di hadapan Allah. Apa persaksian kita? Ala anfusihim, atas diri-diri kita ini. Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya, dulu kita semua kumpul di lembah Nu'man, di dekat padang Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah itu kita pernah bersaksi ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita semua serentak menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami.
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, tapi kebanyakan kita nanti di hari kiamat lupa. Bahkan di dunia ini sudah lupa kita dengan apa yang kita pernah bersaksi itu. Dan kita nggak ada yang ingat dengan peristiwa itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam keterangan, di dalam riwayat-riwayat, di dalam hadis bahwasanya annahu subhanahu lamma akhadha alaihim dzalikal mitsaq, ketika Allah mengambil perjanjian itu dari kita dan Allah menuliskan itu semua ya, dalam satu tulisan atas persaksian kita itu, dan itu tulisan tersebut diletakkan oleh Allah di dalam Hajar Aswad. Itulah makna kenapa ketika kita melaksanakan tawaf kita beristilam ya, memberikan salam kepada Hajar Aswad sambil membacakan Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau dan aku memenuhi janjiku kepadamu dan aku membenarkan apa yang ada di dalam kitabmu. Wala syakka anna dzalika yaqtadi anna lidzurriyyati wujudan sam'an wa nutqan. Jadi tidak diragukan lagi ketika kita dikeluarkan dari sulbinya Nabi Adam, itu dalam keadaan kita itu sudah wujud. Tapi wujudnya tidak seperti wujud kita sekarang. Ya. Beda wujudnya. Kalau ini wujudnya kita sekarang ini ya wujud alam dunia. Tapi wujud kita waktu itu memang di alam dunia juga, di lembah Nu'man itu, tapi dalam bentuk yang lain. Ya, dalam bentuk yang lain. Laisat hadhil martabah ya, minal wujud ad-dunyawiyah wa maratibil wujud katsira kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha. Jadi wujudnya kita ini dalam wujud yang berbeda. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana nabiyyan wa adamu bainal ma' wat tin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, aku sudah diangkat menjadi nabi ketika Nabi Adam itu masih dalam wujud air dan tanah. Ya, jadi arwahnya kita itu sudah diciptakan. Jadi awal pertama sekali Allah ciptakan ruhnya kita, kemudian ruh itu disusun oleh Allah berbaris-baris seperti tentara-tentara. Ya, ketika mereka di alam arwah itu duduk dalam satu kelompok, maka di dunia dia akan satu kelompok. Ya. Kalau dia berbeda kelompok, maka di dunia pun dia akan berbeda dengan kelompok tersebut. Ya. Setelah itu Allah titipkan kita semua ke dalam sulbinya Nabi Adam. Nah, itu. Ya, jadi ruh kita diciptakan, kemudian setelah itu Nabi Adam diciptakan, kemudian kita semua dititipkan ke dalam sulbinya Nabi Adam. Jadi semua manusia dari ya, anak Nabi Adam yang pertama sampai nanti manusia yang paling terakhir dulu semuanya dititipkan ke dalam sulbinya Nabi Adam. Jadi sudah ya satu kali itu ya. Sampai nanti tidak akan terjadi kiamat, melainkan orang yang paling terakhir waktu itu berada di dalam sulbi Nabi Adam nanti dilahirkan di dunia. Kata Nabi, aku sudah diangkat menjadi Nabi di saat Nabi Adam itu masih berada dalam kondisi air dan tanah. Wa bainar ruh wal jasad, antara ruh dan jasad. Jadi belum titipkan lagi ruhnya Nabi Adam itu kepada jasadnya. Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi semenjak alam arwah. Itu Nabi, cuma Nabi yang bisa menceritakan itu, cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu habata ma Adam hina uhbita. Nabi menyatakan, aku juga dikeluarkan dari surga ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga.
Dan aku dipindahkan oleh Allah berada pada, jadi setelah dari sulbi Nabi Adam berpindah ke sulbi Nabi Nuh, kan begitu ya, kita ini semua seperti itu urutannya kita itu. Nabi juga ada di situ. Ketika Nabi Nuh menaiki kapal, Rasulullah ada pada sulbinya Nabi Nuh. Wa ma'a Ibrahim hina ulqiya finnar Namrud. Dan aku berada di sulbinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan kepada api yang menyala itu oleh Namrud. Ya. Wa hadza wa in kana aman fi jami'id dzurriyyah. Kondisi ini semua kita mengalami itu. Semua kita mengalami itu. Akan tetapi allati kanat fi aslabi haula'in nabiyyina al-mazkurin alaihi wassalatu wassalam wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalika wujud atamma wa akmal. Semua kita ada di situ. Tapi ya, kita dengan Rasulullah berbeda kondisinya. Rasulullah di situ juga, tapi wujudnya Rasulullah ketika berada di sulbi Nabi Adam itu dalam wujud yang sempurna. Beda dengan kita. Makanya kita nggak ingat. Ya, makanya kita nggak ingat. Makanya kita nggak tahu, nggak bisa menceritakan itu. Tapi Rasulullah SAW bisa menceritakan itu karena di dalam wujudnya yang sempurna. Wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu wa syukur bagiya ma'ahu fi tilkal hala sallallahu alaihi wasallam ila hina dhuhurihi minal alamid dunya wa qawlihi dzalika yatamayyaza alaihi salatu wassalam min ghairihi bima khassa bihi nafsahu. Ini khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiyah ya. Waqad kanat ad-dzurriyyah fi dhahri Adam la muhala hatta fil jannah wa yadullu alaihi ma dzakara fil hadits asy-syafa'ah wa hal ukhrijukum minal jannah ila khati'atin abikum Adam wa fi muhajati Musa li Adam alaihi wassalam anta alladhi ukhrijatin nas minal jannah bi khati'atika. Al-hadits wa warada aidan inna Allah Ta'ala lamma istakhraja dzurriyyah min dhahri Adam alaihi salam fara'atuhumul malaika alaihi salam. Ketika Allah mengeluarkan kita di lembah Nu'man ini, maka para malaikat melihat betapa banyaknya manusia ini. Sehingga malaikat ini ngomong ke Allah, ya Rabbana la tasa'ahumud dunya, wahai Tuhan kami, ini kalau sebanyak ini dunia nggak bakalan muat. Kata malaikat kepada Allah, kalau sebanyak ini manusia dunia nggak bakalan muat. Apa kata Allah? Faqala Allah Ta'ala inni ja'ilun mautan. Kata Allah, aku akan ciptakan kematian. Maka kata malaikat, faqalu idzan la yahna'uhumul 'aish. Kalau begitu hidupnya mereka tidak akan merasa aman ya, karena ada kematian. Faqala ta'ala inni ja'ilu amalan. Kata Allah, aku ciptakan angan-angan bagi mereka. Ya, kita ini nikmat hidup di dunia ini karena ada angan-angan, ada keinginan, ada cita-cita. Maka nikmat hidup di dunia ini. Kalau enggak nikmat hidup di dunia ini. Itu semua kehendak Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah ciptakan kematian. Dengan kematian kita nggak nyaman hidup nih. Tapi Allah juga ciptakan angan-angan. Makanya tidak ingat mati itu nikmat dari Allah juga. Ya, kalau kita ingat mati nggak nikmat. Ya, hidup di dunia ini kalau ingat mati nggak nikmat sudah. Jadi kalau lagi makan ingat mati nggak jadi makan. Maka ketika makan tuh lupa dengan kematian, ya nikmat dari Allah. Ya. Tapi ya Allah ciptakan kematian supaya kita tidak kebablasan. Ya, supaya ingat mati itu menjadikan kita sebagai pengontrol buat kita ingat akan kematian. Diriwayatkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan keturunan Nabi Adam ini ya dari punggung Nabi Adam, dari sulbinya, maka terlihatlah di antara mereka itu yang punya wujud yang indah. Ya.
di lembah Nu'man itu. Maka fasa'ala anhu faqila lahu, maka bertanyalah ya Nabi Adam ini kepada Allah ketika ya dzurriyyahnya itu dikeluarkan dari sulbinya itu. Nabi Adam melihat ada yang ganteng nih. Siapa nih katanya? Oh, ini Sith kata Allah. Ya, dari keturunan Nabi Adam. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa lama umurnya orang ini? Ya, keturunanku ini. Kata Allah, cuman 60 tahun. Lantas Nabi Adam minta tambahan, ya Allah tambahkan umurnya. Kata Allah, sudah aku tetapkan umurnya. Jadi umur kita ini semua sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan Allah. Terus bagaimana dengan kalau menyambung silaturahim bisa panjang umur? Apakah umur kita itu ditambahkan? Nah, maka ulama di dalam memahami hadis ini berbeda-beda pendapat. Ya, ada yang memaknakan ya betul-betul ditambahkan, ya terserah Allah. Ya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus, Allah bisa merubah apa saja yang Allah kehendaki. Namun di dalam pendapat yang lain, makna tentang panjangnya umur manusia itu adalah bahwa meskipun dia sudah meninggal, tapi dia masih diingat. Itu makna panjang umur. Ya, seperti siapa? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Udah lama meninggal, 200-an tahun. Ya. Udah 1000 tahun lebih Imam Syafi'i, tapi masih disebut-sebut. Nah, itu makna panjang umur. Ya. Kalau kita nih 40 hari dah pada lupa orang sama kita. Ya, tak ingat lagi. Maka tadi itu makna pendek umur berarti. Pendek umur itu bukan berarti pendek umur dunianya saja, tapi umur barzahnya pun pendek begitu, karena nggak diingat orang, ya, nggak dikenang orang. Nah, mudah-mudahan kita ini ya dikenang orang, diingat orang dengan kebaikan kita. Maka dikatakan ketika kita lahir semua orang menangis karena gembira, maka usahakan ya, ketika kita meninggal semua orang menangis karena bersedih. Ya, jangan terbalik gitu. Ya. Ketika kita meninggal orang tertawa senang. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan yang bisa kita buat di dunia ini. Ya. Bahkan tadi ahlu maksiat, pelaku maksiat, ya, preman-preman bejat, ya, itu ketika mereka meninggal mati, itu yang senang bukan cuman orang-orang di sekeliling dia, tapi hewan-hewan pun ikut senang. Pohon ikut senang. Kenapa? Karena sudah hilang orang yang suka melakukan perbuatan zalim, ya, meninggalkan mereka. Tapi kalau yang meninggal itu orang baik, ya, orang yang soleh, itu bumi dan langit ikut menangis. Ya, bukan cuman orang yang kita tinggalkan saja, tapi bumi dan langit pun ikut menangis. Nah, maka berusahalah kita ini untuk terus menjadi orang yang baik. Ya, mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah orang yang baik, istiqomah di atas kebaikan, dan kita meninggal dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi Adam, kalau begitu tambahkan saja umurku. Azid lahu min umri arba'ina sanah. Tambahkan umurku 40 tahun buat Sith ini. Wa kana Allah Subhanahu wa taala qad kataba li Adam minal umri alfasanah, dan Allah sudah mencatatkan bagi Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Panjang umur Nabi Adam 1000 tahun. Wal hadits ma'ruf wa masyhur. Hadis ini ya sangat terkenal dan sudah diketahui. Walamma ra'a Musa alaihissalam fi Taurah, ketika Nabi Musa melihat di dalam kitab Taurat ada satu umat yang memiliki ciri-ciri keistimewaan yang luar biasa, maka Nabi Musa ini bertanya kepada Allah. Ya, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ini umat siapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini umat Ahmad. Jadi kita ini ya sudah diinformasikan keberadaan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina afatabayyana bima dzakarnahu wa bima lam nadhkuru mimma fi ma'nahu
anna lidzurriya wujudan qabla buruziha ila hadzal alamid dunya wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujudan wa dhuhuran fi dzalika atamma wa akmal. Wa qad asyara ilaihi al-Abbas an ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu fi abiyatin yamdahu biha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha. Ya, jadi ya, kita semua ini sudah ada, sudah dititipkan di sulbi Nabi Adam, sudah pernah berjanji kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, sehingga nanti ketika di yaumil kiamah kita tidak bisa lagi mengatakan ya bahwa tidak tahu, ya, tidak ada kelonggaran, tidak ada kemaafan bagi kita. Ya, karena apa? Karena kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tapi ketika kita di dunia justru kita tertipu oleh syaitan. Nah, inilah yang membuat kita tadi lupa. Ya, yang membuat kita lupa. Maka ketika kita lupa di dunia ini, di saat kita dihisab oleh Allah, berada di hadapan Allah, lantas kita mengatakan enggak pernah, enggak ada ceritanya enggak pernah. Engkau sudah pernah berjanji, sudah pernah mengakui, sudah pernah diambil persaksiannya bahwa engkau mengakui aku sebagai Tuhannya engkau, bukan jabatan, bukan harta, bukan manusia, bukan patung, bukan matahari, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Alhamdulillah anna dzalika intiqalu alaihi afdhalus salatu wassalam min sulbi nabiyyin ila nabiyyin ukhra. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dipindahkan dari satu sulbi kepada sulbi yang lain, dari Nabi Adam pindah ke Nuh, ke Ibrahim, sampai pindah kepada orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu dipindah-pindahkan dari sulbi dan rahim yang satu kepada rahim yang lain, yang mana rahim-rahim itu semua adalah rahim-rahim yang suci, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ikut-ikut orang yang tidak paham, ya, yang mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Itu macam yakin sekali dia tuh sudah pernah masuk ke neraka, jumpa sama orang tua Nabi, ya. Kalau tadi itu masih berupa riwayat-riwayat yang mereka baca, maka kita juga mendapatkan riwayat-riwayat yang menerangkan bahwasanya orang tua Rasulullah itu justru tidak di neraka. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah meyakini orang tua Nabi di dalam neraka itu bagian dari akidah? Apakah kalau kita tidak mengatakan orang tua Rasulullah itu di dalam neraka, lantas kita kafir? Kan tidak, kan? Lantas kenapa engkau yakin sekali orang tua Nabi dalam neraka? Ya. Ngapain sih kamu sibuk ngurusin orang tua Rasulullah? Ngapain sih kamu harus membahas itu di mimbar-mimbar, di majelis-majelismu? Kenapa engkau tidak pikirkan apakah orang tuamu saat ini di dalam surganya Allah atau di dalam azabnya Allah? Itu lebih penting mungkin untuk engkau pikirkan daripada engkau memikirkan orang tua Rasulullah. Ya, yakin sekali, lantang sekali, ya, orang tua Nabi dalam neraka. Ini hati-hati, ya, ini akidah yang menyimpang, ya, ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada meyakini bahwa orang tua Rasulullah SAW itu berada dalam golongan orang-orang yang selamat. Ya, berada di dalam golongan orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena riwayat-riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi itu tidak dilahirkan dari perzinahan. Tidak, tapi dari pernikahan yang suci dan dari rahim-rahim wanita yang suci. Wanita yang suci tentunya wanita yang beriman kepada Allah. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua,
bahwa orang tua Rasulullah itu hidup pada masa fatrah, masa kekosongan wahyu, masa tidak ada utusan Allah. Ya, jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya tuh lama, panjang, sehingga mereka ini digolongkan orang-orang yang hidup di masa kosongnya wahyu. Maka kata Al-Imam ya, An-Nawawi ya, ketika mensyarahkan Sahihul Bukhari, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ya, sebagaimana Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengadab satu kaum melainkan Allah mengutus seorang utusan terlebih dahulu. Nah, maka berdasarkan ayat ini dan riwayat-riwayat hadis itu, maka orang yang hidup di masa fatrah itu digolongkan kepada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang memang menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala, ya, meyakini ada Tuhan atau kekuatan ya pada benda-benda. Nah, orang yang seperti ini jelas tempatnya di neraka. Adapun kelompok yang kedua yang hidup di masa fatrah itu adalah orang-orang yang tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, millah Ibrahim, dan mereka ini termasuk orang tua Rasulullah. Dan orang-orang yang mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim tempatnya di surga. Dan yang ketiga ya, adalah golongan orang-orang yang tidak menyembah berhala, juga tidak mengikuti millah Ibrahim, tidak sampai itu kepada mereka. Maka kelompok yang ketiga ini, kata Imam Nawawi, terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni mereka, mereka dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak, Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Sudah selesai. 3 golongan itu aja. Ya. Nah, maka kedua orang tua Rasulullah ini ada pada 2 golongan ini. Kalau tidak tadi yang pertama mengikuti millah Ibrahim, atau berada pada golongan yang tidak menyembah berhala, karena memang tidak ada riwayat yang menerangkan orang tua Nabi itu menyembah berhala. Ya. Maka pada golongan yang ketiga, terserah Allah. Nah, kalau terserah Allah, kenapa ente yang sibuk mau masukkan orang ke neraka? Ya, terserah Allah sudah. Kalau terserah Allah, diam kalau begitu. Jangan bahas orang tua Rasulullah. Jangan bahas orang tua Rasulullah. Rasulullah itu punya hati yang lembut. Jangan sakiti Rasulullah ya, dengan engkau membahas keadaan orang tuanya. Kita saja nih ya, yang hidup sekarang ini, katakan bapak kita, orang tua kita itu bejat memang, bandit dia loh. Tapi kira-kira kalau kita lewat di satu perkumpulan orang yang di situ dia membicarakan orang tua kita, sakit hati enggak? Sedih enggak? Apalagi Rasulullah. Ya, itu kalau benar yang kita bicarakan. Kalau salah, berarti kita memfitnah, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyatubillah, besar sekali dosanya. Rasulullah kau fitnah orang tuanya. Rasulullah kau tuduh orang tuanya. Ya Allah, ya bertobatlah kita. Ya, bertobat kalau kita pernah ikut kelompok orang-orang ini. Ya, hati-hati. Ya, di saat ini kelompok ini lagi berkembang, terutama di Pekanbaru ini. Ya, jangan sampai salah. Ya, kepengen hijrah, tapi justru salah. Ya, hijrahnya salah. Yang harusnya hijrah itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih lembut, tapi justru gara-gara salah hijrah menjadi orang yang keras, ya, gampang nyalahkan orang, nuduh orang begini begitu, nggak sama-sama dia tempatnya di neraka. Ya Allah,
Ya, seharusnya kita itu hijrah ke tempat yang baik, yang lebih melihat kesalahan kita, kekurangan kita, aib kita, bukan justru lihat orang lain lebih buruk dari kita. Kita ini harusnya melihat diri kita ini lebih buruk dari orang lain, jangan dibalik. Kalau kau kondisinya begitu, berarti engkau salah hijrah, salah jalan. Ya, nah maka tadi berhati-hati kondisi sekarang ini, ya banyak propaganda mengatasnamakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf dan seterusnya, seakan-akan cuman mereka saja yang ikut salaf, kita nggak ikut salaf, ya. Sampai melabeli dirinya salaf, salafi, ya, masih label sendiri, ya. Sudah, jangan tertipu. Ya, memang banyak orang tuh lebih suka lihat bungkusnya. Ya, ngakunya paling sunnah tapi juga tidak menjalankan sunnah. Ya. Banyak orang tertipu tapi ya memang begitu ya. Kita ini kan, negeri kita ini moran marin begini nih karena kita ini mudah ditipu kan begitu ya. Banyak penipu di negeri kita ini, makanya negeri kita ini nggak aman, nggak nyaman, nggak berkah, ya. Termasuk dalam urusan agama, hati-hati. Ya. Kalau yang dicuri orang itu harta kita, masih bisa kita cari. Tapi kalau iman kita yang dicuri dia, keyakinan kita yang dicuri dia, kemana mau dicari? Kemana mau dibeli? Ya, maka pertahankan, hati-hati. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam jalan-jalan yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.